Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku Lucky Tarot MS. Hari ini aku bacakan untuk situasi maskulin. Insyaallah ini bisa resonate dan membantu kita semua ya. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share. And don't skip iklan channel aku. Dan jangan percaya tarot 100% karena tarot bukan Tuhan. Jadi bijak dalam menonton tarot aku ya. Ambil yang baiknya dan buang yang buruknya. Oke, kita langsung baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Kita lihat situasi maskulinnya. Oke. Di sini ada The Hermit. Maskulin lagi banyak mengoreksi sebenarnya di dalam diamnya ya. Jadi kayak ya semuanya sudah takdir, semua sudah suratan Tuhan. Tapi di sini dia juga tetap memantau ya, memantau kamu, memantau keadaan. Dan dia coba untuk bisa memperbaiki dirinya sebenarnya. Tapi memang semua kan butuh proses, butuh waktu, butuh kerja keras, butuh kesabaran ya. Dia juga harus mengoreksi sifat bosinya, yaitu sifat keras kepalanya, sifat penguasaan gitu ya. Bosi kan orang yang suka berkuasa, jadi kayak ya seenak perutnya lah gitu ya, seenak jidatnya gitu. Jadi dia benar-benar coba untuk mengoreksi tentang arti komitmen, tentang tanggung jawabnya dia ya terhadap kamu. Dia mantau kamu juga ini ya. Dia minta tolong sama orang pintar juga atau seseorang yang paham ya tentang spiritual. Dia minta tolong tentang kehidupan kamu tuh sebenarnya sekarang tuh kayak apa. Dia sudah merasakan kalau kamu tuh sudah bahagia. Dia pengen banget kembali lagi ke kamu karena ya kamu memiliki energi positif gitu ya terhadap situasi yang kamu hadapi ya. Tuh dia berharap bisa kembali sama kamu ya. Ten of Cups, berharap ada kebersamaan lagi ya, kebahagiaan lagi sama kamu. Karena dia ngerasain energi yang luar biasa ya ketika bersama kamu tuh. Dia meraih kesuksesan dengan mudah, mendapatkan jabatan dengan mudah, bahkan juga dia menjadi orang yang dipandang ya, merasa bijak, merasa adil gitu ya, dan merasa sukses juga. Semua itu sebenarnya ya energi dari spiritualnya kamu ini loh ya. Tuh dia masih berharap pengen kembali ke kamu, tapi memang kan semuanya nggak bisa secepat kilat lagi ya. Apalagi kamu di sini sudah mencintai dirimu sendiri ya, yang aku lihat. Makanya dia coba untuk bisa mengoreksi tentang tanggung jawabnya dia. Apa sih yang bisa membuat kamu bahagia sebenarnya gitu. Ya karena kan dia orangnya selalu kurang ya. Padahal sudah cukup banget gitu dia miliki. Terutama memiliki kamu. Tuh ya, Seven of Pentacles. Oke. Dia tahu kalaupun ingin kembali ke kamu, semua gak bisa semudah seperti dulu. Harus bisa menanam kembali nih harapan dia, terutama tentang spiritual dan juga tanggung jawabnya dia, entah itu sebagai ayah, bapak atau suami ya, terhadap kamu gitu, terhadap anak-anak kamu ya, karena ada the sun. So aku ngelihatnya di sini ya, dia harus bisa belajar ya, memperbaiki dirinya, belajar bersabar dalam meraih impiannya ya. Dia harus bisa belajar menanam harapan yang positif. Tapi ini masih menggantung ya.
energi spiritualnya ke kamu juga menggantung sih. Ibaratnya udah nggak bisa nembus kayak dulu banget gitu ya, karena ya dia harus bisa menerima keadaan gitu. Five of Wands tuh, banyak konflik batin juga, banyak perang batin, perang ilmu ya, ini aku lihat. Dan terutama tentang keuangan ya, masalahnya. Ini ada masalah dengan pekerjaan dia juga ya. Jadi jabatan dia tuh lagi ada bermasalah, terutama tentang keuangan ya. Dan ini menjadi suatu koreksi dirinya dia sendiri juga sih. The Temperance, Five of Wands, the Ace of Pentacles, the Temperance. Sebenarnya kamu tuh sudah membawa kedamaian, sudah membawa ketenangan sih buat dia. Tenang dalam keuangan, tenang dalam karir, ya. Tapi karena sikapnya dia yang penguasa, merasa memberikan tanggung jawab gitu ya. Jadi dia merasa ya gue juga butuh kesenangan, gue juga butuh happy, gue juga butuh sama teman-teman gue gitu ya. Jadi ini sifat sombongnya ini keluar, makanya menjadi konflik batin ya. Ini bermasalah juga dengan orang kantornya ya, karena satu sisi masalah keuangan juga ya, ada suatu perdebatan. Di sini kamu sudah tenang-tenang aja sih, udah damai ya, nggak terlalu musingin banget. Tuh, Eight of Cups. Kalau aku lihat dia lagi merasakan kekecewaan ya dalam hidupnya, karena dia sedang bermasalah dengan karir, dengan keuangan juga, dan ya dia merasa kebahagiaannya itu ada sama kamu di masa lalu. Two of Cups tuh, berharap bisa kembali lagi ke kamu untuk mendapatkan kedamaian. Ya, untuk mendapatkan kedamaian. Tapi memang ini selalu ada triparty ya. Dia terperangkap terus nih, Three of Coins ya, terperangkap dalam triparty, kerjasama dengan orang. Jadi tidak bisa konsekuen, tidak bisa konsisten dengan satu pasangan atau satu pekerjaan ya, satu bisnis. Jadi kayak misalnya gini contoh ya. Contoh, kamu kerja di suatu usaha lah gitu ya, tapi nanti kamu kerjasama lagi dengan orang tapi usahanya yang berbeda gitu, dan itu akan membuat kamu pusing sendiri dan menyita waktu ya, contoh seperti itu. Atau misal kamu buat toko deh, misal kamu bisa contoh aja, kamu punya modal bikin usaha misalnya toko baju lah gitu ya, tapi kamu nggak lama kamu ada inisiatif misalnya, di atas nih kalau bisa salon gitu, jadi kalau orang habis nyalon ya bisa ngelihat pakaian kamu gitu, siapa tahu mau beli ya, itu bisa masuk akal karena entertainment ya, jatuhnya ke entertainment. Tapi kalau misalnya kamu buka toko baju terus di atasnya toko makanan misalnya masak-masakan gitu ya, toko masakan gitu ya, otomatis itu akan kurang sinkron ya, kurang masuk gitu, dan ya bumbu-bumbu makanan juga akan membawa suatu aroma yang gak enak juga ya terhadap pakaian kan gitu, contoh saja gitu. Jadi kalau bisa nih maskulin ini fokuskan salah satu gitu loh. Kalau memang pengen bahagia dulu dengan feminim, usahakan bahagiakan feminimnya, usahakan setia, usahakan
bertanggung jawab gitu. Tapi kalau udah merasa sukses dengan feminim, terus merasa berkuasa karena sudah memberikan keuangan, memberikan memberikan fasilitas, dan merasa ya gue harus bisa bersenang-senang dong gitu ya. Pada akhirnya nanti apa yang dibangun oleh maskulin ini yang akan mentok gitu, ibaratnya menggantung, nggak ada kesuksesan lagi, dan itu akan menunggu waktu yang lama lagi untuk menanamnya ya, bisa 7 tahun 10 tahun gitu ya, aku ngelihatnya. Dan ini berharapnya sih pengen balik ke kamu ya, tapi memang kan semua butuh waktu ya, tidak ada yang instan gitu loh. Dan aku lihat di sini memang maskulin ini lagi memantau feminim ya. Dia merasa dan dia menyadari sebenarnya sukses bahagianya dia itu ada di masa lalu, itu dengan kamu. Tapi karena dia orangnya serakah sehingga dia meninggalkan kamu di saat lagi suksesnya sama kamu ya, untuk mengejar kebahagiaan di luar sana, yang mana diberikan janji-janji yang akan diberikan lebih mewah, lebih wah, lebih hebat, lebih sukses, lebih glamor ya gitu. Ditanamkan janji-janji tentang kestabilan hidup. Pada akhirnya ya ini akan bermasalah untuk maskulin sendiri ya, bermasalah. Dan ini ya akan mendapatkan kekecewaan ya, itu dengan cara energinya ya mempengaruhi kesuksesannya si maskulin. Jadi apapun yang diinginkan lagi ini butuh waktu banget, nggak bisa secepat kilat. Berharap untuk kembali iya, ini lagi memupuk doa sih sebenarnya maskulin nih, gimana caranya untuk bisa sukses lagi, bisa kembali lagi sama kamu. Ini yang dia pikirkan ya. Dan dia sadarin dramanya ini juga ada efek dari ilmu hitam ataupun gosip-gosip ya yang dilihat. Wow, the high priestess. Aku baru ngerasain tadi energinya, ada black magic, ada suatu spiritual ya, dan ternyata Allah membuka ya. Dan sebenarnya maskulin itu udah ngerasa gitu loh, hubungannya dengan karmik ini nggak wajar gitu ya, nggak wajar. Tapi memang mau tidak mau ya dia harus jalani sekarang. Tuh, dia dengan orang ketiga ini sebenarnya sudah hampa. Ya, karena ya rahasianya kan sudah terbongkar oleh kamu ya. Sedangkan kamu di sini sudah melakukan perubahan ya, karena kamu sudah mulai berdamai, sudah mulai tenang, sudah mulai bisa move on gitu ya. Ini membuat ini banyak konflik batin ya pada dirinya, karena kamu sudah mulai bisa menata dirimu ya feminim. Ingin rasanya kembali sama kamu ya, tapi ya dia tahu kamu sudah berubah, kamu sudah lebih tenang, kamu sudah lebih sukses ya, dan dia juga ingin move on dari orang ketiganya nih tuh, dengan cara berselingkuh lagi. The Chariot, the Three of Cups tuh ya, the Knight of Swords. Tapi setiap dia berselingkuh selalu bermasalah ya. Selalu bermasalah. Jadi dengan siapapun dia berhubungan selalu bermasalah, selalu berargumentasi, selalu perang dingin, selalu perang mulut. Aduh, ini yang dibicarakan juga tentang uang, terutama tentang ya kayak seksualitasnya yang gak enak atau kurang menyenangkan gitu ya. Itu kan uang kan, Ten of Pentacles. Jadi ya hubungannya maskulin dengan orang-orang barunya ini hanya sekedar untuk kepuasan saja ya. Kalau aku lihat, aduh, baru diomongin yang dibuka lah. King of Swords ya, Six of Wands kan, kepuasan saja aku lihat juga. Padahal aku nggak ngeliat kartunya. Dia hanya tuh seksualitas, popularitas, perhatian. Ini orang yang dipikirkan tentang kepuasan diri ya, guys. Aku ngelihatnya. Wow, ini lagi perang ilmu ya. Maskulinnya lagi perang ilmu juga sama orang ketiganya. Jadi kayak ngerasa gak nyaman udah. Dan dia juga ngerasain kalau orang ketiganya ini ya ada orang lain lagi. Dan
dia tahu ya orang ketiganya ini ya bermain di belakang dia ya, terutama karena keuangan. Tuh ya, Page of Wands. Maskulin mendengar kabar yang tidak menyenangkan tentang orang ketiga. Orang ketiga ini lagi mencari ya kesenangan sendiri lagi. Dan aku ngelihatnya maskulin di sini ada yang dipecat ataupun bermasalah ya tentang keuangan. Kalaupun dia masih bekerja, hasilnya ini tidak menyenangkan, tidak membawa kebahagiaan, hampa. Ya, yang ada kerja ya, karena untuk menjaga image, menjaga nama baiknya, biar terlihat sibuk. Padahal di sini yang aku lihat ya, dia kecewa melihat kamu sudah move on. Dia kecewa melihat kamu sudah sukses. Dia kecewa melihat kamu sudah lebih mencintai dirimu sendiri. Ya, itu short. Depresi, stres. Gimana caranya bisa naklukin kamu lagi? Maskulin di sini memang bermimpi tentang kamu ya. Mimpi buruk bagi dia tuh kalau kamu sudah move on. Kamu kecewa dan dia tahu itu, dia merasa bersalah cara dia meninggalkan kamu. Ya. Tapi di sini dia coba untuk mengimbangi ya kebahagiaan dirinya dia sendiri. Walaupun keadaan dia tuh stres, rasa takut tentang pengkhianatan, depresi. Dan dia gak nyaman. Ya, gak nyaman. Karena ya kebahagiaannya dia menggantung. Aku ngelihat ya kebahagiaannya dia menggantung karena dengan perselingkuhan lagi. Jadi kalau dia merasa stuck, ya udah dia nyari kesenangan di luar sana. Kalaupun tuh pasangan orang nggak apa-apa, yang penting dia happy aja dulu gitu. Tuh ya, strange. Jadi dia mencari koneksi yang bisa diajak untuk ya bersenang-senang gitu loh. Ketika dia merasa stuck perjalanan hidupnya, ya dia mencari orang lain. Dan aku ngelihat di sini pada ujungnya akan bermasalah terus ya hubungannya dia. Karena ya selalu ada triparty dan ini menjadi ya perang yang tanpa usai. Ya, yang dibicarakan tentang keuangan aja. Karena merasa dirugikan salah satunya. Ya, tuh, Four Cups. Merasa dirugikan, tidak diperhatikan, ya, bosenan, kecewa. Ya, makanya dia situasinya itu kepengen apapun tuh nggak mudah kayak dulu. Semua harus belajar sabar dalam meraih cita-cita, impian. Dia berharap dengan orang baru ini akan lebih sukses. Ya, tuh, berharapnya. Ya, akan lebih sukses pengennya. Tapi semua kan butuh kesabaran. Ya, belajar dari nol lagi dalam memahami kesetiaan, memahami kesabaran, ketekunan, prosesnya ya. Dari nol lagi. Dan aku ngelihat memang si maskulin ini orangnya selalu ada rencana ya. Dia menutupi
ya komunikasi dengan kamu, karena dia tahu kalau komunikasi dengan kamu otomatis tanggung jawabnya akan besar, yaitu tentang trust issue-nya di masa lalu. Jadi dia memang belum siap untuk kembali ke kamu dulu ya. Aku lihat dia masih berkelana mencari kestabilan hidup lagi dengan orang lain. Ini orang barunya ini bukan satu saja ya, aku lihat banyak banget. Jadi dia coba mencari-cari orang baru lagi ya. So kita lihat dengan Oracle Angel-nya, New Love. A new person has stirred your romantic feelings. Pay attention to the red flags. The signs are at containing you and waiting for. The fine timing is at work in your love life. Reconciliation. Wow guys. Reconciliation. Codependency. Someone from your past is returning to your life. Addiction are affecting your romantic life. Children. Your love life is being affected by children, finance and career. Financial issues are a factor in your love life right now. Romantic feelings. Your feelings are real and worth exploring. Chemistry. There's a strong magnetic attraction here, and true love is this romance of a lifetime. Let your friends help you. Oke, dia minta bantuan sama temannya. Dia memang lagi sama orang baru ya, tapi orang barunya ini sebagai pembayaran karmanya dia karena bermasalah terus ya, terutama tentang keuangan dan juga anak. Jadi ada sebagian dia sama orang baru ini ada yang udah punya anak atau orang barunya punya anak. Jadi bermasalah karena dibutuhkan uang. Dan pada akhirnya dia menyadari kamulah yang terbaik. Ya, kamulah yang terbaik, kamulah yang mengerti dia, kamulah yang memahami dia. Kamulah sebagai cinta sejatinya. Karena dia dengan orang baru ini ya bermasalah terus. Terutama tentang keuangan, ya sifatnya juga childish, ya, dan dia sama orang baru ini ya chemistry ketergantungannya itu karena uang, ya, kestabilan, atau juga karena anak ini bisa. Dan sifat childishnya dialah yang mengganggu untuk bisa kembali lagi ke kamu, karena dia harus bisa membayar karma dulu ya. Jadi memang situasi maskulin ini dirundung masalah tentang keuangan, dan dia juga menunggu waktu untuk bisa kembali ke kamu romantis lagi, karena dia merasa dengan kamu tuh banyak kesamaan, terus juga dia ketergantungan cintanya dari kamu ya, karena kamu penuh dengan ketulusan. Dia minta tolong sama temennya ya untuk bisa kembali ke kamu, untuk bisa disatukan lagi, karena dia merasa kamu adalah soulmate-nya dia. Ya, aku ngeliatnya seperti itu. So guys, aku harap ini bisa resonate untuk kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share, dan skip iklan channel aku. Lucky Tarot Mesen, take care of you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.